Damai sejahtera Allah itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudara-saudari. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi evangelium kita pada Minggu Misericordias Domini pada hari ini. Evangelium terambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, terpujilah Tuhan. Pada saat ini kita telah masuk kepada Minggu Misericordias Domini, yang berarti kasih setia Tuhan. Saudara-saudari, melalui evangelium kita pada hari ini, sesungguhnya firman-Nya menekankan bahwa hanya dengan ketaatan kepada Tuhanlah murid-murid
dapat berhasil. Kasih Tuhan sungguh terlihat. Dengan caranya, Yesus bertanya kepada murid-murid, bagaimanakah keadaan mereka? Apakah dapat ikan atau tidak? Seperti dalam ayat yang keempat. Tuhan tidak saja membuat mereka berhasil menangkap ikan yang sedemikian banyak, tetapi Tuhan bahkan melayani mereka dengan menyiapkan sarapan bagi mereka. Tuhan Yesus Kristus yang bangkit kini telah menyatakan diri sekaligus sebagai pemberi hidup dan pemelihara hidup bagi murid-murid dan bagi kita, setiap orang yang percaya akan kematian dan kebangkitannya. Saudara-saudari, Yesus yang bangkit menemui murid-muridnya pada saat mereka gagal. Mereka tidak mendapatkan ikan satu ekor pun, padahal mereka adalah orang-orang yang handal dalam bagian kelautan. Namun melalui apa yang Yesus perbuat, dalam hal ini Yesus menyatakan dirinya bahwa Ia adalah sungguh-sungguh Tuhan Allah yang memperlihatkan bahwa kasih setianya kekal. Sebagai Tuhan yang memperhatikan kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, Allah yang tidak kelihatan, yang tidak pernah kita lihat, dapat kita lihat dalam diri Yesus Kristus yang menampakkan dirinya kepada murid-murid pada penampakan yang ketiga kalinya. Lihatlah bagaimana Yesus Kristus menyediakan api arang dan roti sebelum murid-murid tiba di pantai. Seperti dalam ayat 9. Tentu hal ini adalah menunjukkan bahwa Yesus ingin memperlihatkan dirinya setelah kebangkitannya, bahwa sungguh Yesus Kristus telah bangkit. Dan itu terbukti bahwa Dia kembali melakukan membagi-bagikan roti dan ikan, sama seperti ketika Yesus melakukan perjamuan malam dengan murid-murid. Dan tentu lewat pembacaan firman ini kita dapat melihat bahwa ingatan mereka akan Kristus kembali dikuatkan. Oleh karena itu, saudara-saudari, melalui peristiwa dalam perikop ini, Yesus mengajarkan kepada kita semua bahwa hanya Yesuslah sumber keberhasilan dalam hidup kita jikalau kita taat, mematikan ego, bahkan mematikan segala tindakan kemanusiaan kita yang hendak mengatasnamakan kuasa Allah. Dalam hal ini, Yesus juga mengajarkan kepada murid-murid bahwa Yesus sungguh berkuasa. Yesus mengetahui apa yang murid-murid butuhkan, dan Yesus mengetahui bagaimana keadaan para murid-murid. Sebab kita tahu dan kita percaya bahwa Yesus adalah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Saudara-saudari, syukurlah saat ini bagi kita Gereja Kristen Luther Indonesia, Gereja Lutheran, masih berdiri dalam doktrin yang benar, di mana gereja betul-betul hadir menyaksikan Kristus yang hadir dalam ibadah.
Allah Tritunggal memanggil kita dalam ibadah. Allah melayani kita dalam ibadah. Dan setiap umat yang datang beribadah beroleh keampunan akan dosa. Sungguh, kasih setia Tuhan, misericordias Domini, nyata dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Sebab di balik pengampunan dosa absolution yang kita terima ada keselamatan. Sungguh, Kristus benar-benar hadir. Sebagaimana Yesus Kristus hadir dalam keterpurukan para murid-murid, demikianlah Yesus hadir melayani hidup kita. Yesus turun ke dunia, mati dan bangkit dari kematian, dan dalam ibadah juga Yesus hadir melayani kita, memberikan Injil dan pengampunan akan dosa kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, dengan kasih setia Tuhan yang memelihara hidup setiap umatnya, pertanyaannya timbul kepada kita: sejauh manakah respon kita terhadap kasih setianya? Apakah kita akan mengatakan hal yang serupa tentang diri kita sebagai orang yang telah dikasihi Yesus? Sejauh manakah kita mengenal Yesus karena kasih-Nya itu? Sebab kita harus tahu dan sadar bahwa banyak orang yang percaya akan Yesus Kristus, tetapi tidak mempercayai hakikat kematian dan kebangkitan Yesus, yang sesungguhnya di dalam dirinya Allah berdiam dan Yesus adalah Allah. Saudara-saudari, dalam evangelium kita pada minggu ini, kita digerakkan untuk percaya dan mengenal kasih setia Tuhan. Karena itu juga kasih kita kepada Yesus seharusnya lebih besar kasih kita kepada Yesus daripada terhadap segala apapun. Bagaikan hubungan yang intim yang tidak dapat terpisah, demikianlah kasih setia kita seperti dalam hukum yang pertama sampai dengan keempat, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, segenap kekuatan, dan dengan segenap hati. Bahkan mengasihi Tuhan harus lebih daripada makanan atau nafkah yang kita cari dan kita dapatkan. Bahkan juga harus lebih dari kasih kita kepada manusia siapapun. Sebab kita tahu bagaimana Yesus mengajarkan tentang menjadi pengikut Kristus, menyangkal diri dan meninggalkan segala bentuk yang mengikat kita. Saudara-saudari, marilah kita terus belajar untuk mengenal kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Belajar untuk dapat makin mengenal pribadinya, sehingga makin hari, setiap saat, kasih Kristus semakin nyata dalam diri kita. Dan tentu, hidup kita akan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, "Hendaklah aku semakin kecil dan Kristus semakin besar." Demikianlah hidup orang yang menyadari kasih setia Tuhan. Kristus telah mati dan bangkit untuk kita. Keselamatan telah pasti bagi setiap orang percaya. Karena itu, kita tidak perlu berusaha dan memikirkan tentang keselamatan. Tetapi kita percaya bahwa Kristus yang mati dan bangkit adalah sumber keselamatan kita. Karena itu, dalam hidup ini,
hendaklah kita harus hidup dalam kasih setia-Nya, merenungkan setiap saat bagaimana Kristus mati dan bangkit untuk menolong kita, dan tentu setiap orang yang merenungkan penderitaan Kristus di kayu salib akan selalu hidup bergantung kepada Tuhan, mengasihi sesama. Oleh karena itu, hidup dalam segala bentuk perbuatan baik adalah sebagai bukti bahwa kita telah mengenal kasih setia Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat memelihara kita dan menyadarkan kita bahwa kasih setia Tuhan kekal, baik di dalam keterpurukan kita ataupun dalam sukacita. Allah tetap hadir menyertai dan memelihara hidup kita. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.